saya kami dan amal. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, yang diwakili oleh Ibu Eni, rekan-rekan guru yang saya hormati, terima kasih pada hari ini Ibu dan Bapak bisa hadir di sini dan kita wajib bersyukur kita di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kami TGP akan mengadakan diseminasi tentang tugas kami, yaitu budaya positif pada modul 1.4. Nah, sebelum kita menanjak ke materi, kita buka acara ini dengan membaca Bismillah. Untuk acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu silakan berdiri. Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya kita ke sesi penyampaian materi yang selanjutnya ke sambutan Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu Eni. Silakan Ibu Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif untuk mendukung kegiatan para CGP. Saya atas nama kepala sekolah merasa bangga dan senang karena dari sekolah kita SDN Sukasari 2 ini ada 2 orang yang menjadi CGP atau calon guru penggerak. Kegiatan ini mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi CGP maupun rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Mudah-mudahan juga dengan adanya kegiatan ini bisa memicu kepada para guru atau kepada para rekan-rekan yang lain
untuk mengikuti pendidikan CBP ini. Mungkin hanya itu dari saya sebagai perwakilan dari kepala sekolah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewi yang telah menyampaikan semuanya. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Juanda. Silakan Bapak Juanda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu, Bapak sehat hari ini? Sungguh luar biasa. Sebelumnya terima kasih sudah mau hadir di acara diseminasi budaya positif modul 1.2. Sebelum kita pembelajaran, ada satu pertanyaan atau dua. Pertanyaannya seperti ini: bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Ada yang bisa? Gajahnya digambar dulu. Siap. Gajahnya digambar dulu di kertas, mungkin bisa masuk ke Kulkas. Ada lagi? Ada lagi? Bagaimana ya? Gajahnya dipotong dulu. Gajahnya dipotong dulu, terus? Dagingnya dimasukkan ke dalam kulkas. Oh, daging. Mungkin ada? Silakan. Menurut saya membuat kue dulu yang bentuknya seperti gajah, atau membuat puding yang tempatnya seperti gajah, nanti bisa masuk ke dalam kulkas. Nah, luar biasa. Ada lagi, Bumi? Menurut saya, kan tadi pertanyaannya bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas. Kita tidak perlu memikirkan apapun, buka dulu kulkasnya, masukkan gajahnya. Kita nggak memikirkan masuk lagi dulu. Kita Nah, benar ya. Buka dulu kulkasnya, baru dimasukkan gajahnya. Yang kedua, bagaimana cara memasukkan jerapah ke dalam kulkas? Siapa? Sama aja. Coba. Langkah yang pertama tetap jadi harus dibuka dulu pintu kulkasnya, baru dimasukkan. Tapi pertanyaannya di dalam kulkas itu ada sih gajah. Berarti caranya seperti apa? Keluarkan dulu gajahnya, baru masukkan jerapah karena muat, gitu kan? Nah, itu memerlukan pikiran yang bernalar kritis. Ya. Baik, kali ini kita lanjut ke budaya positif. Lanjut. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, hukuman. 5 posisi kontrol guru. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Pembelajaran pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Sekarang saya tanya, apa sih yang disebut dengan disiplin? Benar? Apa yang disebut dengan disiplin? Seperti memakai baju sesuai dengan aturan, itu disiplin. Sedangkan tepat waktu, disiplin. Luar biasa, tepuk tangannya mana? Ada satu lagi yang menunjuk. Ini jangan begini. Disiplin itu mematuhi peraturan yang berlaku. Mematuhi peraturan yang berlaku. Betul sekali ya. Berarti disiplin itu adalah mematuhi peraturan yang berlaku. Contohnya apa di sekolah? Mematuhi tata tertib sekolah, datang tepat waktu. Yang kedua, kalau buat murid, apa contohnya? Mematuhi seragam. Kalau hari Senin harus menyambungi pakai dasi, pakai topi, itu harus dilaksanakan oleh murid, ya.
Kalau hari Jumat harus pakai baju hijau, nggak usah hijau, yang penting muslim. Nah, disiplin positif yaitu dilakukan sebagai upaya untuk mengajarkan anak agar memiliki kesadaran diri dan tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Maksud di sini apa coba? Disiplin positif dilakukan sebagai upaya untuk mengajarkan anak agar memiliki kesadaran. Ya, tadi itu memiliki kesadaran. Oh, hari Senin saya harus memakai topi, memakai dasi. Kalau itu tidak dilakukan, itu berarti dia tidak punya kesadaran. Ya, oh, sabodolah yang dihukum gedeg gitu maksudnya. Yang kedua, dengan disiplin positif dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah itu yang kedua yang paling baik. Jadi kita dengan disiplin bisa mengontrol. Apakah saya salah? Apakah saya di posisi ini benar? Ya, jadi kita harus menumbuhkan disiplin positif terlebih dulu pada diri kita masih. Ya, contoh itu bisa mengontrol diri. Contohnya apa? Ulangan siswa dalam siswa. Hei kamu harus berpakaian dimasukin. Sedangkan kita, aduh, nggak pakai apa-apa. Isinya baju dikeluarin gitu ya. Seperti itu. Yang ketiga, disiplin positif timbul berdasarkan motivasi, bukan karena pujian atau hadiah. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Jadi kita datang ke sekolah tidak harus Pak Jo datangnya pagi-pagi, tidak. Karena itu kita harus disiplin positif sendiri. Oh, Bu Anu selalu memberikan yang terbaik. Jadi tidak ada harus timbul kayak di alun atau tidak ada pujian atau hadiah. Hadiahnya pun apa? Tidak perlu dengan uang, ya. Tidak perlu dengan emas, tidak perlu. Tidak perlu pakai reward. Nah, tidak perlu pakai reward. Sekarang nilai-nilai kebijakan, kebajikan, ya. Di sini kita mungkin sudah mengenal apa itu mandiri, berkenalan kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, saling hormat menghormati, toleransi, tolong menolong. Nah, di sini Juana sendiri banyak berterima kasih. Berarti kita ada di nilai berapa? Kalau kita kelompok di sini. Di poin yang mana? Nah ini kalau mandiri sudah tidak mungkin karena kita banyak. Bernalar kritis bisa karena kita tadi mengajukan pertanyaan dan menjawab satu pertanyaan. Berkebinekaan global bisa contohnya apa Bu ini? Kita memakai masing-masing memakai alat. Pengertian berkebinekaan global itu apa sih? Ubi. Berbeda-beda suku pasti setiap orang berbeda-beda suku pasti, ya. Tapi yang paling konkret itu adalah bergotong royong. Kita di sini saling mendukung. Terima kasih, ya. Walaupun sudah tadi menawas, kita dikumpulkan di sini, mohon maaf ya. Kita di sini bekerja sama untuk menghasilkan satu aksi nyata buat kita sendiri dan komitri, gitu ya. Untuk kita berburu tentang sesuatu supaya kita tidak dikejar-kejar sama tugas yang lain, ya. Kalau kreatif, masukkan untuk kreatif. Masuk Pak Jokowi. Kreatif, masuk. Saling menghormati, masuk. Masuk. Toleransi. Toleransi. Dan tolong menolong. Tolong menolong. Ya sama, tolong menolong. Saya tolong sama ibu bapak. Selanjutnya. Nah, eksplorasi konsep, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Nah, disinilah tugas seorang guru, ya. Motivasi perilaku manusia, apakah hukuman dan penghargaan?
Nah, motivasi perilaku manusia ada motivasi ekstrinsik, di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, berarti tadi itu yang kita bahas yang pertama, motivasi ekstrinsik tentang untuk mendapat harus dilakukan, kita harus tahu mana yang termasuk hukuman dan konsekuensi. Ya, kadang-kadang begini, saya pun sebelum ikut CGP gitu, tidak tahu bagaimana ini menghadapi siswa yang seperti ini gitu kan. Mana yang dimaksud dengan hukuman dan konsekuensi? Yang satu, contoh kita bacakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Acukan tangan. Ibu. Tunggu di sini. Silakan, Bu ya. Kalau kembali saya itu maksudnya dalam konsekuensi. Saya mengertinya kalau hukuman itu berupa hukuman fisik, tapi kalau konsekuensi itu ada pembelajarannya. Bukan yang mana? Ada lagi. Ada yang itu adalah bentuk hukuman, karena di situ mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi yang dilakukan anak itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, tidak sesuai, tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan anak. Mencatat 100 kali dengan datang terlambatnya dia. Terima kasih kepada kritik. Nah, baik kita bahas. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, kalimat ini termasuk di dalam hukuman. Karena kita lihat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, kalimat itu, kata-kata itu berarti harus kita garis bawahi. Berarti saya berjanji karena dia sering terlambat, ya. Saya tidak akan pernah. Jadi hukuman atau konsekuensi itu masuknya ke hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Betul? Ada jawaban lain? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi ada yang bilang hukuman. Kenapa hukuman? Karena ada kata terlambat. Lari menjadi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Itu konsekuensi. Nggak ada hubungannya masker. Bukan fisik. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Tadi itu tidak ada hubungannya antara menggunakan masker dengan push up. Nah, benar. Jadi tidak ada hubungannya antara push up dan menggunakan masker. Ya. Contoh, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah itu kalau anak tidak menggunakan masker kita harus push up kan? Harus kita larikan? Tidak kan? Berarti itu termasuk hukuman. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kenapa jadi konsekuensi? Kalau yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi karena tidak ada fisik gitu ya. Cuma dia mengganti kertas yang punya temannya sama dia
Berarti di situ ada nilai apa? Ada nilai tanggung jawab. Kenapa nilai tanggung jawab? Karena dia mau mengganti. Karena tugas temannya sudah dia coret-coret. Jadi ada dia untuk mengganti. Berarti nilai tanggung jawabnya dia itu sudah ada. Sudah luar biasa. Tepuk tangan buat UMA. Ya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Coba apa? Kenapa bisa konsekuensi? Jadi jawabannya konsekuensi karena dia harus bertanggung jawab atas yang dia telah melakukan. Sama ya, ada nilai tanggung jawab yang terdapat pada kalimat tersebut. Membersihkan tempat air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi si siswa itu punya tanggung jawab, punya inisiatif, ya, punya inisiatif untuk apa? Untuk membersihkan air yang dia senggol tadi. Ya, Pak. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya ini apa? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini maksudnya apa coba? Hukuman apa konsekuensi? Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah. Kalau mengenakan sepatu seharian di sekolah, berarti itu kan kewajiban. Harus memakai sepatu, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman. Kenapa hukuman? Ya, karena jadi peraturan di sekolah itu harus menggunakan sepatu hitam, tidak boleh lebih dari hitam, gitu ya. Kadang-kadang kita juga di sekolah ada putih, gitu ya. Saya pun kadang-kadang memakai sepatu yang jarang hitam. Yang selanjutnya yang terakhir ini untuk guru BCOK ya. Lari menuju lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu termasuk hukuman apa? Konsekuensi. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman? Betul? Hukuman atau konsekuensi? Ayo. Hukuman. Kenapa ambil hukuman? Karena siswa sudah melanggar aturan. Terus diberi hukuman berupa lari. Kalau konsekuensi masuk nggak itu? Harus bisa membedakan ya, mana hukuman dan konsekuensi. Pengertian konsekuensi itu mengandung suatu pendidikan dan pelajaran. Jadi guru PJOK semata-mata menyuruh anak mengelilingi lapangan basket untuk suatu pelajaran, bahwa dia itu terlambat untuk pembelajaran olahraga. Berarti ini konsekuensi. Ya, konsekuensi. Nah, ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bisa. Nah, manfaatnya apa? Kan basic Pak, mengelilingi itu. Karena ada pembelajaran olahraga. Jadi guru olahraga itu menghukum siswa itu dengan lari 2 kali lapangan basket untuk apa? Karena dia terlambat dalam pembelajaran PJOK. Contohnya ada satu pelajar, kenapa dia dihukum? Karena dia terlambat, ya. Karena dia contoh ini, nah itu kan dalam pelajaran PJOK. Dia kan belajar PJOK terlambat datang, ya. Sama gurunya itu dihukum. Itu kan berarti ada satu pembelajarannya bahwa dia itu dihukum
dan untuk mengelilingi lapangan itu supaya dia tidak terlambat lagi dalam pembelajaran itu. Berarti kalau hukuman itu bukan fisik ya? Tergantung apa yang kita akan berikan itu. Jadi kalau misalnya guru kelas nih ya, anak terlambat mau ikut kelas 10 menit, disuruh lari di lapangan, berarti itu merupakan suatu hukuman. Ya. Hukuman. Tapi Berarti kalau misalkan pembelajaran pendidikan PJOK, olahraga ya berhubungan dengan keterampilan ya misalkan ya, nah fisik itu kan, ya, nanti tidak dianggap hukuman. Itu maksudnya. Bagaimana? Silakan dulu. Karena menurut saya itu hukuman itu fisik gitu. Iya, saya juga tadi. Ya, anggapannya sebentar, seperti itu. sebentar. Sebentar dulu ya. Baik, Pak Yogi, terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, mungkin pemikiran kita itu hukuman itu harus berbentuk fisik, Ya, gitu. harus berbentuk. Oh, yang namanya hukuman itu dalam otak kita fisik, yaitu begini. Ternyata banyak yang dinamakan hukuman itu model-modelnya yang lain. Ya, contoh apa begitu? selain fisik, Jadi masih bingung gitu antara membedakan menambahkan supaya kita hukuman atau konsekuensi. menambahkan itu yang tadi, kalau hukuman itu tak betul secara fisik tapi berlebihan, Pak. Jadi menimbulkan rasa sakit ke anak. Kalau yang tadi nomor yang terakhir itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali saja. Ke anak itu kan dinilai hanya olahraga, bukan kan tidak terlalu banyak. Tapi kalau misalkan sampai 100 kali itu termasuk hukuman, Pak. Gitu. Jadi tidak menimbulkan rasa sakit ke anak, tidak menimbulkan rasa apa ya, anak merasa dihukum. Trauma. naik lagi ya. Kalau caranya gitu ya, kalau konsekuensi kan ada kaitannya dengan pelajaran, Pak. Kayak tadi push up 15 kali kita menggunakan masker itu kan tidak ada kaitannya, berarti itu kan termasuk hukuman. Tapi kalau ada kaitannya dengan mata pelajaran seperti yang tadi 2 kali mengelilingi lapangan pada pelajaran PJOK itu termasuk konsekuensi. Karena berkaitan dengan pelajaran PJOK-nya, ada olahraganya, ada kegiatan fisiknya. Tapi di sini juga harus diperhatikan larinya itu tidak sampai 100 kali, karena kalau misalnya 100 kali itu termasuk hukuman. Ini kan hanya 2 kali mengelilingi lapangan, itu berarti dinilainya sebagai kegiatan fisik biasa olahraga aja. Ya. Nah, seperti itu. Gimana Pak Yogi? Baik, terima kasih. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nih, jawaban yang tadi ya. Kita sudah bahas hukuman, konsekuensi hukuman dan konsekuensi. Lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Lihat. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit. Tadi yang dikatakan Bu Fitri sama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Nah, perlu di sini. Anak membenci kedisiplinan. Nah, karena ada hukuman yang berlebihan itu tadi ya. Jadi anak, saya di sekolah itu harus begini, gitu kan? Kalau konsekuensi berarti anak menghargai disiplin. No, kalau dengan hukumannya hanya 2 keliling, saya berarti minggu depan saya harus datang tepat waktu dalam pembelajaran PJOK, gitu ya. Paksaan, stimulus, tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, anak berjalan untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ya. Selanjutnya, apa itu restitusi? Kita menginjak ke pembahasan selanjutnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat
restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, identitas gagal, identitas sukses. Ya, negatif, netral, positif bisa dipahami di situ ada hukuman negatif. Awas kalau dikontrol dengan baik. Ya, tidak ada pikiran itu akan mendapatkan sesuatu atau applause atau hadiah dari siapapun. Terima kasih. Terima kasih Pak Janda. Silakan dilanjutkan soal Pak Janda. Ini saya mencoba yang pertama dari berbagai kalimat contoh yang berarti pertama kita lihat dulu tujuannya, tujuan dari kalimat dan manfaatnya mungkinnya. Pertama tujuan dari peraturan yang harus datang atau menjelaskan itu nanti pengaruhnya terhadap. Nah di sini Ibu ada tabel yang menunjukkan apa itu peraturan dan apa itu keyakinan kelas. Di sini di tabel yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu termasuk peraturan. Kemudian keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, nilainya, nilai kebajikannya ya. Kemudian yang kedua dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen terhadap peraturan tadi ya. Jadi menghormati itu selain menghormati waktu bisa. Jadi menghormati itu bukan menghormati orang saja ya, menghormati waktu, menghormati tempat ya. Kemudian yang selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Berarti keyakinannya apa? Kesehatan. Kemudian selanjutnya bergantian atau menunggu di giliran. Itu nilai keyakinannya apa? Menunggu giliran, menghormati orang lain, keyakinannya itu bersabar ya. Itu berarti keyakinan. Kemudian peraturan yang selanjutnya gunakan masker. Itu termasuk peraturan. Keyakinannya apa? Yang tadi ya, kesehatan atau keselamatan untuk kita. Selanjutnya yaitu jangan lari di kelas atau koridor. Itu berarti keyakinannya itu demi keselamatan dan keamanan. Jadi keyakinan dengan peraturan itu lebih bisa dilakukan yang mana coba? Yang lima ini. Yang pertama bertahan hidup. Misal ada anak misalkan di kelas dia mengambil makanan orang lain. Setelah ditanya sama ibu guru, kenapa? Saya lapar bu. Berarti itu kebutuhan apa? Ya, bertahan hidup karena berhubungan dengan psikologis ya, berhubungan dengan badannya. Kemudian boleh Pak Bu, boleh dicontohkan lagi tentang bertahan hidup? Lalu siapa silakan kebutuhan bertahan hidup selain mengisi perutnya supaya tidak lapar, Mengobati sakit, mengobati penyakitnya yang sakit itu kan mengobati. Oh ya, berarti Mempertahankan hidup. berarti butuh obat ketika sakit ya? Butuh obat ketika sakit. Berarti kita juga ketika di kelas juga harus perhatian di situ ibu ya. Jika anak kita sedang sakit, berarti kita itu harus tahu kebutuhan mereka itu apa gitu. Jika sakit mereka butuh obat, jika lapar mereka butuh makan. Ya. Kemudian yang kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kasih sayang ingin. Biasanya di kelas itu suka ada yang campur ya. Menyampaikan pendapat dulu, menyampaikan pendapat bisa ya. Jadi kebebasan anak menyalurkan dirinya ya. Jadi tidak hukum ya. Jadi anak juga butuh pengakuan bu ya mungkin ya. Pengakuan atas kreativitasnya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya kesenangan. Coba apa contohnya? Anak-anak itu senang nih
kesenangan. Satu anak misalnya senang, kan anak ada yang senang menyanyi nih di kelas ya. Menurut saya kalau misalnya anak yang senang menyanyi atau senang main pianika, main gendang, dari guru memfasilitasi anak untuk menyediakan waktunya bagi nyanyi gitu, waktu nyanyi atau misalnya main pianika, disediakan nih waktunya buat mereka. Tapi kesenangan anak kan berbeda-beda. Ada yang misalkan di kelas nyanyi aja, padahal sama kita sekali lagi aneh gitu ya, berisik, padahal itu senang nyanyi gitu ya. Jadi perlu ada disalurkan ada fasilitasi. Ya, fasilitas itu harus fasilitasi mereka gitu ya. Bagus ya tuh, next part. Nah di sini ada sebuah cerita yang harus kita teliti, apa itu termasuk yang kena ke kesenangan atau misalkan kekuasaan atau kebebasan. Sok ibu silakan dibaca dulu teksnya, nanti kita simpulkan. Saya baca ya. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan dia berlatih menyetir. Ia terlihat semangat sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya ke Dimas, apa yang membuat Dimas ingin bisa menyetir mobil? Terus Dimas menjawab, menyetir mobil itu kan seru, Bu. Nah, ketika jawaban Dimas adalah seperti itu, berarti kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Kesenangan. Betul ya Bu, berarti si Dimas ini adalah membutuhkan kebutuhannya itu kesenangan. Kemudian, next Pak. Nah yang peristiwa yang kedua, Bimo seorang anak TKB selalu berlatih keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengajari. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo katanya. Apa tuh? Gimana jawaban Bimo biasanya? Ada anak TK lari-lari ke jalan, senang melihat mobil yang besar. Ibu? Bimo senang melihat mobil besar yang lewat. Berarti itu apa? Kesenangan. Kesenangan. Terus? Kebebasan. Ada kesenangan. Kemudian Bu Ani lari pasti ya mengejar si Bimo ya. Kekhawatiran. Berarti kebutuhan si Bimo itu apa? Tadi apa aja tuh? Pertama, Kebebasan. Buat Bimo mah. Buat Kebebasan. bebas, senang. Kalau buat bu gurunya kekhawatiran. Kalau kebutuhan anaknya? Kebebasan. Jadi anak itu pengen bebas gitu di luar gitu ya. Ingin bebas main di luar ya. Kemudian ada juga sini kebutuhan rasa ingin apa tuh? Ingin tahu. Ingin tahu. Tahu, kemudian ingin caper juga bisa ya. Karena keluar dikejar sama bu guru. Nah, senang kan kejar bu guru, berarti aku diperhatikan gitu ya. Nah, dirasa ingin dikasih sayang ya. Next Pak. Nah tadi setelah kita belajar tentang kebutuhan dasar anak, mudah-mudahan dapat dipahami sama ibu ya. Nah sekarang 5 posisi kontrol. Di sini kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol. Ada penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, ada kontrol kita sebagai teman, ada pemantau, di sini juga ada manajer. Kalau penghukum itu biasanya dia tugas. Jadi anak berbuat salah itu kita langsung polisi dia misalkan, salah, tapi harus begini, ya. Itu namanya penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini kata-katanya kalem, lembut, tapi menyusup hati. Yakin gitu ya. Jadi perasaan itu, wah ini salah gitu. Aku salah gitu ya. Jadi kalau membuat rasa bersalah itu guru mengucapnya sopan, kalem, tapi
Di situ Menyentuh. menyentuh itu kalau itu salah. Kemudian teman. Nah, ketika anak berbuat salah, si guru itu menegur dia itu seperti teman gitu, ya. Jadi gimana? Biasanya guru seorang guru yang mempunyai posisi manajer ini menyerahkan ke murid kalau kolaborasi dengan murid bagaimana menyelesaikan masalah kita gitu ya. Ketika si anak melakukan pelanggaran, berarti di situ dicari jalan keluar sendiri ya. Jadi bersama-sama dengan melakukan mencari solusi yang terbaik ya. Ini nanti berhubungan dengan segitiga institusi yang akan kita bahas ya. Next Pak. Silakan Bu, ini adalah video yang menggambarkan tentang 5 posisi kontrol guru. Silakan diamati Bu. Ini ada perbedaannya nanti. Tentang 5 posisi kontrol guru. Silakan Bapak Ibu amati ya. Oh. Pas. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren.
Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan mengambil posisi pembuat rasa. Posisi teman. Naren! Maaf lagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Sayang. Saya Bu. Apakah ibu ada yang seperti ini? Malah menyalahkan ibu kamu. Sayang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara depan dan akrab dengan guru sehingga di lain waktu. Namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini sedikit bagus dari yang tadi ya. Naren! Asalnya sama tapi Naren, batasnya beda. apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitung dan cenderung informal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, Ibu Bapak tadi sudah mengamati tentang 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita masing-masing ya. Nah, baik Ibu Bapak, mana sesudah mempelajari ini 5 posisi kontrol tadi, nah seperti apa kita harus memperlakukan anak dan harus bagaimana kita melaksanakan sebagai seorang pendidik ya. Di posisi yang mana, apa kita manajer, apakah kita pembuku tadi ya, sebagai teman yang sering kita lakukan dalam posisi mana, yang sering kita lakukan dalam kegiatan yang sebenarnya di posisi manakah yang sering kita lakukan? Apakah teman? Apakah yang tadi, kamu ini? Tapi kadang-kadang itu yang sering kita lakukan ya, sebagai mana pakai sepatu lagi, gitu kan? Jarang, termasuk saya itu jarang melakukan, apalagi manajer. Sebagai posisi manajer, ini ngobrol bareng-bareng jarang tidak dilakukan. Ya, Ya betul kata Pak Juanda tadi, ketika kita menyelesaikan masalah dengan murid, jarang kita menggunakan posisi sebagai manajer ya. Jadi terpapar gitu Pak manajer itu, emosi terkendali ya, itu sebagai manajer. Tapi mudah-mudahan kita bisa Bu ya, jadi kita bisa memposisikan kita sebagai manajer di sekolah ini. Next Pak. Materi selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi yang tadi berhubungan dengan posisi manajer kita ya. Nah, posisi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Next Pak. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang ditanya tadi kelihatan ditanyakan kenapa kamu terlambat gitu ya. Ada masalah apa gitu. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua yaitu memfasilitasi perilaku yang salah. Jadi contohnya kalau memfasilitasi perilaku yang salah itu, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Itu biasanya kata-kata yang diucapkan itu seperti itu. Ibu juga pernah melakukan yang sama. Itu adalah validasi perilaku yang salah. Ya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Seperti yang contoh tadi, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang kamu tidak lakukan? Atau kamu sesuai tidak dengan keyakinan kita? Itu berarti menanyakan keyakinan ya. Jadi itu adalah tahapan-tahapan dari segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah antara kita dengan siswa yang melanggar kedisiplinannya atau yang melanggar peraturan di sekolah. Nah, ini gimana Bu? Mau contoh tentang segitiga restitusi? Ada video lagi? Boleh? Boleh ya? Kita akan yang biar di upload ya, biar ada contohnya gitu. dan dijalankan aspek jenis suatu kebiasaan positif. Sisi yang kedua ada dalam validasi pidana dan sisi yang ketiga ada Sebenarnya dalam pesan video aja maksud gue. Nah, jadi ada anak yang berbuat kesalahan menggunakan penerapan semua restitusi. dia anak kecil jarang. Bu perhatikan kalimatnya ya Bu ya, perhatikan mana itu menstabilkan identitas dan mana itu apa. Nah, menstabilkan identitas. Stop Pak, stop banget.
Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kami tidak bertindak untuk kita lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Nah, sekarang coba kita lihat itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, tadi sudah memperhatikan bagaimana segitiga restitusi. Nah, cara menstabilkan masalah itu dengan cara tadi ya. Sekarang tidak boleh pakai urat, pakai kata-kata yang seperti apa, bernada tinggi. Nah, dengan cara adanya segitiga restitusi ini, kita bisa menanyakan apa sih permasalahannya. Kenapa? Mungkin di sekolah kita banyak kan yang sering dibully, sering menjelek-jelekan orang tua. Nah, harusnya kalau memang kita punya seperti itu, kita panggil keyakinannya apa, apakah akan mengulanginya seperti itu. Ya Bu, gimana? Kita akan melakukan seperti itu? Siap. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, sebelumnya itulah tadi diseminasi budaya positif yang kami lakukan di sini. Terima kasih kepada guru-guru yang hebat, guru-guru yang luar biasa sudah mau meluangkan waktu duduk di sini untuk mengikuti dari diseminasi budaya positif. Maka dari itu saya sendiri, Juanda dan rekan saya Fikri mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.